Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Tentunya bersama saya Vianda Rahmatika sebagai pembawa acara kali ini. Dan hari ini saya ditemanin oleh narasumber saya yang dari dekat ya, alias kebalikannya teman-teman ya. Dari jauh, di pulau yang berbeda, jauh-jauh datang ya, hanya untuk mengikuti program yang ada di Cipta Sarana Cendekia. Oke, pokoknya teman-teman ya, langsung aja kita kenalan. Oke, silakan berkenalan dulu Ibu dengan teman-teman di luar sana. Oke, saya Ibu Novi dari Novi Andita Sari Ken Utami dari SMKN 1 Pelehari. Oke. Bu Novi, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah, terlihat masih bersemangat ya Bu ya, di tengah kesibukannya beberapa hari ini. Sebenarnya masih sangat bersemangat dan masih pengen lagi belajar di sini. Iya, harapan kita bersama seperti itu ya Bu ya. Tapi ya karena memang ada kebutuhan lain, kewajiban lain lebih tepatnya ya Bu ya di sana. Nah akhirnya program ini harus 1 minggu. Iya, betul sekali. Nah teman-teman, jadi SMK Negeri 1 Pelehari itu terletak di Kalimantan Selatan teman-teman ya. Luar biasa sekali. Sebelumnya saya sangat berterima kasih Bu Novi dan juga pastinya Bu Novi nggak sendiri nggih. Ada dua teman saya. Ya, dari SMK Negeri 1 Pelehari yang jauh-jauh menyempatkan waktunya untuk mengikuti program magang industri bagi guru dan juga tenaga pendidik di Cipta Sarana Cendekia. Nah, tentunya ini suatu hal yang menarik Bu Novi ya, karena mengingat lokasi antara Kalimantan Selatan dan juga di Jawa Timur deh. Itu jauh ya Bu ya, dan banyak yang harus dikorbankan juga pastinya. Sebenarnya SMK 1 Pelehari itu bukan di kota Banjarmasinnya, bukan di ibu kotanya, tapi di salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Keren. Jadi dari ibu kota, dari bandara itu masih perjalanan kira-kira 1 jam sampai ke kota kami. Gitu. Lumayan juga ya Bu Lumayan ya. jauh. Nah ini karena saya belum tahu letak pastinya itu ya Bu ya, di mana. Boleh ya Bu ya kapan-kapan dengan senang hati. Amin. Nah, begitu ya Bu ya. Jadi semoga ada kesempatan bagi kita dan juga teman-teman dari Pelehari untuk bertemu kembali nantinya, dan pasti kerjasama ini akan terus terjalin. Semoga ya Bu ya. Karena memang saya programkan di program kerja saya itu memang nanti semua guru akuntansi bisa belajar di sini gitu. Dan kebetulan Ibu Novi ini Kaprodi ya Bu ya, di SMK Negeri 1 Pelehari yang luar biasa teman-teman ya. Semangatnya, dukungannya tidak hanya untuk anak-anak didiknya, tapi untuk Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran akuntansi dan perpajakan tentunya ya Bu ya. Itu sangat luar biasa. Terima kasih atas semangatnya ya Bu ya. Oke. Nah, pembahasan kita di sini nanti akan santai aja ya Bu ya, karena saya mau menanyakan beberapa hal yang menarik menurut saya, dan salah satunya adalah ini Bu. Kebetulan dulu pada saat saya baru bergabung dengan Cipta, mungkin tadi sudah sedikit berbincang ya Bu ya. Saya baru pertama kali masuk di Cipta itu sudah berkenalan dengan kakak-kakak dari SMK Negeri 1 Pelehari yang PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia Bu. Nah, tadi saya dengar teman-teman ya, ternyata di 2019 itu bukan kali pertama, tapi sudah di beberapa tahun sebelumnya sudah bekerja sama ya Bu ya. Nah itu alasannya kenapa Ibu? Pelehari kan jauh nih Bu, memilih partner di Jawa Timur apalagi ya Bu ya, dengan Cipta Sarana Cendekia. Pertama saya kenalan dengan PT Cipta Sarana Cendekia ini pada tahun 2017. Awalnya dulu saya dikasih tahu sama teman-teman, diajak dari teman-teman dari SMK 3 Banjarmasin untuk magang guru di sini. Jadi tahun 2017 itu ada 3 SMK dari Banjarmasin yang gurunya magang di sini. Nah, jadi pertama itu kami datang ke kantor ini dan belajar. Nah, di situ saya sudah terkesan, oh berarti di sini ini benar-benar belajarnya nggak cuma akuntansi. Kalau belajar akuntansi saja kan mungkin bisa dipelajari di yang lain. Nah, istimewanya di sini, belajar di sini itu benar-benar bisa terintegrasi dengan pajaknya. Jadi selain akuntansi, saya bisa juga
memahami benar-benar tentang pajaknya. Nah, itu kami di tahun 2017. Habis itu pulang dari magang, kami tularkanlah ilmu itu ke guru-guru yang lain yang belum magang. Kemudian kami tularkan juga ke guru-guru di sekolah lain lewat kegiatan MGMP. Lalu kami bawa program belajar ini, kami jelaskan di manajemen bahwa di sana itu memang benar-benar sesuai dengan kurikulum SMK gitu. Jadi waktu di manajemen itu saya tawarkan, saya minta supaya anak-anak itu bisa magang juga di sini. Jadi di situ tahun 2017, 2018 program saya di ACC untuk berangkat magang siswa-siswa kami. Pertama kalinya di Malang ini, di perusahaan ini ya. Kemudian 2019 juga lanjut. Kemudian 2020 karena corona kita masih tetap kerjasama dengan PT Cipta Sarana Cendekia tapi dengan daring ya, secara daring gitu. Nah terus kemudian setelah lama tidak bekerja sama ya, terus ternyata ilmunya pajak itu nggak update juga, saya gimana ya, kok ilmunya ini kayaknya saya nggak ngerti lagi tentang pajak. Akhirnya saya ditawari kepala sekolah, Bu Novi silakan magang gitu. Magang di perusahaan atau di mana? Tunggu dulu Pak, saya mau magang di bidang akuntansi, tapi saya mau magang, saya mau belajarnya khusus untuk pajak. Jadi kalau memang saya disuruh magang, saya milihnya bukan di perusahaan Pak. Saya kalau nanti di perusahaan takutnya tidak sesuai. Mungkin kalau ilmu saya tentang akuntansi berkembang, cuma akuntansinya nanti takutnya nggak sesuai dengan kurikulum dan tidak update tentang pajaknya. Maka saya pilih untuk Pak, saya magangnya di Malang aja, di PT Cipta Sarana Cendekia. Kenapa Bu Novi? Kenapa nggak di perusahaan-perusahaan seperti yang jurusan lain? Enggak, saya di sana saja karena memang saya mau belajar tentang pajaknya, begitu. Oke, luar biasa ya. Cerita yang sangat panjang dan juga menarik ya Bu Novi ya. Ya, yang kami harapkan bersama ya Bu ya, kerjasama ini akan terus terjalin demi mensukseskan generasi emas penerus bangsa Indonesia nantinya. Oke. Dan teman-teman, jadi sebelum itu Ibu, terima kasih juga saya ucapkan mewakili teman-teman dari PT Cipta Sarana Cendekia, untuk Bapak Kepala Sekolah juga yang ternyata sangat suportif ya Bu Novi ya. Sangat mendukung. Luar biasa Bapak, terima kasih banyak, dan nanti harapannya bergantian ya Bu ya, bisa ada kesempatan untuk guru yang lain begitu sekali. Ya. Oke, nah itu tadi cerita singkatnya ya Bu ya. Nah kalau magangnya ini kan berarti salah satunya karena alasan Bu Novi tadi secara pribadi yaitu pengen memfokuskan perkembangan terkini di dunia perpajakan ya Bu ya. Betul. Apalagi setelah undang-undang HPP dan lain sebagainya. Nah, itu perlu penyesuaian lagi, apalagi yang ini ya Bu ya, mungkin fasilitas untuk sharing dan juga bekerja sama dengan profesionalnya juga terbatas, sehingga dibutuhkan sekali memang lembaga-lembaga seperti sekarang ini ya Bu ya. Nah, itu maksud saya teman-teman ya. Dan kebetulan Ibu, jadi di SMK Negeri 1 Pelai Hari ini kan sudah pernah PKL offline, daring juga sudah pernah. Nah, sekarang magang industri lagi setelah sekian lama belum kesini lagi ya Bu ya. Nah, apalagi kita bandingkan dengan kurikulum Merdeka sekarang yang kita pakai. Itu saya yakin sih Bu, dampaknya ke Bapak Ibu guru, gak hanya siswanya aja Bu ya. Bapak Ibu guru ini juga terdampak dari kurikulum Merdeka ini. Nah, apakah salah satunya dari kurikulum Merdeka itu Bu yang memacu semangat Bu Novi lagi untuk mengembangkan ini? Ya, sebenarnya kan di kurikulum Merdeka ini kan siswanya sebenarnya harus lebih aktif lebih betul, aktif Bu. Dia yang menyimpulkan sendiri, yang belajar sendiri. Nah, dari pembelajaran kami, saya berpikir gimana kalau fasilitatornya seperti gurunya ini ilmunya nggak update gimana? Jadi ya gurunya dulu lah, kita belajar dulu. Nanti kalau memungkinkan kami susun juga. Ini kan gurunya ini belajar di sini 1 minggu saja ya. Rasa saya masih sangat kurang. Saya nambah lagi ya Bu? Iya, pengennya nambah lagi karena ilmunya kayaknya masih
masih kecil sekali itu ya. Jadi gurunya mengerti sedikit, nanti menularkan ke siswa. Nah siswanya, karena siswanya harus aktif, berarti siswanya kalau tidak bisa difasilitasi oleh gurunya sendiri, nanti kita tawarkan untuk kembali magang di sini begitu. Amin. Itu sih Semoga ya, salah Bu, satu ya. programnya untuk mendukung kurikulum Merdeka yang memang harus sinkron dengan dunia Ya, kerja betul sekali. begitu. Oke, dan luar biasa ya Bu ya. Saya yakin antusiasme dari teman-teman SMK di SMK Negeri 1 Pelai Hari juga nggak kalah antusiasnya ya dengan teman-teman yang ada di Jawa. Nah, kemudian ini Bu, masih seputar cerita yang tadi Bu. Ini menggelitik sekali ya. Bu Novi kan berarti hampir 1 minggu ini ya Bu ya, Iya, mau betul. berjalan 1 minggu. Iya. Nah, berarti kan sudah tahu nih Bu bedanya CSC dulu, Cipta yang 2017 dan Cipta yang sekarang. Ada perbedaan nggak Bu menurut Bu Novi? Cipta yang dulu dengan Cipta yang sekarang. Bedanya apa ya? Bedanya apa ya? Lebih sekarang sebenarnya sama sih Mbak, cuma sekarang apa bedanya? Mungkin fasilitasnya lebih banyak mungkin saya Kalau dulu saya di penginapan segala macam itu tidak diakomodasi atau tidak dicarikan dari sini. Kalau sekarang kan memang sudah tersedia mungkin fasilitas antar jemput, fasilitas tempat tinggalnya itu. Terus kalau dari mentornya atau dari pembimbingnya juga sudah banyak. Mungkin kalau dulu kan beberapa saja juga, tapi sekarang lebih muda-muda, lebih energik, lebih ilmunya kayaknya lebih update, lebih sabar. Walaupun muda menghadapi yang tua ini lebih sabar. Begitu. Jiwa muda ya Bu Jiwa ya. muda. Oke. Iya. Alhamdulillah. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Novi sedikit ya teman-teman ya terkait fasilitasnya yang sudah berkembang juga ya Bu ya. Dan luar biasa sekali Bapak Ibu guru yang berkeinginan untuk mengikuti program magang guru seperti Bu Novi dan juga rombongan belajar ya. Nah, itu fasilitas yang kami kasih kepada Bapak Ibu guru salah satunya adalah akomodasi ya Bu ya, Betul. untuk perjalanan dari penginapan ke PT Cipta Sarana Cendekia kami sudah memfasilitasi, dan untuk penginapannya juga luar biasa sekali. Saya yakin pasti insya Allah nyaman ya Bu ya. Dan salah satu rekomendasi penginapan untuk program magang guru di Cipta Sarana Cendekia adalah di Sunrise Resort di Joyo Grand ya Bu ya. Betul. Nah, kita tanya-tanya langsung aja ke Bu Novi, gimana Bu fasilitas penginapan, lalu kemudian kegiatannya selama magang guru ini kan nggak hanya di kantor aja, Betul. pasti di penginapan juga. Nah, boleh sharing ke teman-teman yang lain Bu, biar pengen ini ya Bu. Kalau fasilitas penginapannya nyaman, saya bilang nyaman kenapa? Karena di situ bersih, itu jelas bersih. Saya lihat mbaknya itu yang bersih-bersih itu entah nyapunya berapa kali sehari, saya nggak ngerti lagi, pokoknya bersih. Terus kita pengen apa aja Mbak, ganti handuk, ganti apa, mbaknya langsung sigap gitu. Terus selain di situ kita juga bisa refreshing, kita bisa berenang Mbak, benar. Jadi kalau sore saya sudah pusing, kita berenang kita. Terus di situ tuh luas, ada fasilitas karaoke-nya juga kalau malam-malam itu sebenarnya. Terus kalau kita mau olahraga Mbak, saya kan suka olahraga tuh. Jadi bangun pagi dengan 2 rekan saya, kami berolahraga. Itu suasananya nyaman Mbak, karena di situ memang luas, bersih gitu. Terus ya memang kalau kolam renangnya itu kayaknya untuk umum juga. Cuma kalau untuk yang tamu itu juga kan enak juga Mbak. Jadi kadang kalau waktu sepi itu kita juga berenang di situ nyaman dan bersih Mbak. Bersih, jadi ya, Bu, kayak lihat itu sering sekali dibersihkan, kayaknya 2 hari sekali dia dibersihkan tuh. Terus kalau satu lagi yang saya suka, gimana? Saya di situ bisa masak Mbak. Jadi di situ tuh ada fasilitas kayak dapurnya gitu, kayak jadi kita tuh mau masak apa yang mau pengen kita. Jadi kalau kita mau makan di luar terus itu kan bosan ya Bu. Bukan ya? bosan, kalau saya memang agak sedikit rewel ya makannya ya. Misalnya untuk sarapan Diatur ya, saya Bu, ya? perlu yang misalnya saya minum jus aja. Jadi di situ ada tersedia blender segala macam. Jadi saya beli buah aja, saya blender. Terus makannya saya protein aja kan. Berarti saya kan nggak makan nasi. Jadi pagi itu saya bisa rebus telur, bisa bikin makanan sendiri lah gitu. Jadi fasilitas di situ kalau saya rasa sih
senang saya di situ begitu. Luar biasa. Terus kalau kita mau jalan, kita juga bisa minta tolong di situ, tinggal Mas saya mau jalan ke sini bisa diantar gitu. Keren sekali ini Sunrise Resort teman-teman ya. Benar itu. Oke. Kira-kira recommended gak Bu untuk Bapak Ibu guru yang mungkin bingung nih Bu, kebanyakan kan waduh nanti saya magang guru gimana nginepnya, gimana perjalanannya gitu. Kalau saya sih lebih suka di situ daripada saya mikir lagi penginapan di mana, terus nanti transportasinya dari penginapan ke PT Ciptanya ini bagaimana. Lebih baik kan di situ juga enak, deket mau kemana-mana. Kita olahraga Mbak, jadi keluar dari mana Mbak? Dari penginapan itu kita mau keluar mau jalan-jalan itu di situ banyak orang jalan-jalan juga. Jadi kita muter di kompleks itu. Jadi rasa saya enak sekali. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang mau magang di sini rekomendasi banget deh di situ tempat. Top ya Bu ya. Enak pokoknya. Terima kasih Bu Novi itu Bapak Ibu guru dan juga rekan-rekan semuanya. Nah, Bu Novi dari Pelaihari Kalimantan Selatan jauh-jauh nih ya sudah merekomendasikan magang guru beserta seluruh fasilitasnya. Bapak Ibu kapan nih untuk menyusul Bu Novi dan kawan-kawan tentunya. Nah, berarti full fasilitas ya Bu ya. Insya Allah sangat terbantu ya Bu ya. Nyaman dan terbantu. Nah itu yang paling penting nyaman itu ya Bu ya. Oke, nah kita beralih ke pembahasan yang lain Bu. Jadi selain fasilitas pasti banyak sekali yang sudah diberikan ya Bu ya. Apalagi tujuannya Bu Novi dan rombongan ini adalah meningkatkan kompetensi dan juga pengetahuan terkait perpajakan ini Bu. Setelah mengikuti hampir 1 minggu ya Bu ya, berjalan 1 minggu ini, apa Bu yang nantinya Bu Novi dan juga rombongan akan bawa pulang setelah mengikuti program magang guru terkait materi dan juga praktikum yang sudah kami berikan? Yang saya bawa pulang yang jelas yang pertama ilmu yang memang saya cari yaitu ilmu tentang perpajakan yang mungkin saya selama ini sudah cari kemana-mana ya Mbak ya. Mungkin tidak semaksimal kalau saya cari di sini gitu. Yang pertama jelas ilmunya. Yang kedua pengalaman Mbak. Pengalaman kami magang bersama sekolah-sekolah yang ada di Jawa yang saya berasal dari daerah Kalimantan ya. Kalimantan bukan di Banjarmasinnya tapi di kotanya kan di kota kabupaten kan ya, di kota kabupaten yang dikira Kalimantan itu yang gimana sih, yang pelosok atau gimana. Sebenarnya enggak sih, Kalimantannya bukan yang pelosok itu. Cuma saya senang di sini karena pengalaman saya bertukar ilmu dengan guru-guru di sekolah lain juga. Jadi bertukar pengalaman juga, bagaimana pengalaman mengajarnya, bagaimana pengalaman peserta didiknya. Itu yang pertama ilmu, yang kedua pengalaman. Terus apalagi yang saya bawa ya jelas ya ada sertifikat ya Mbak ya, sertifikat yang saya gunakan bisa untuk kenaikan pangkat saya dan segala macam. Terus ada juga modul-modul ya yang nanti akan dikirim lewat drive ya gitu. Ini Bu, yang paling berkesan selama magang guru ini Bu, terkait apa nih? Misalkan materinya kan banyak, praktikumnya juga saya yakin sangat kompleks yang sampai bikin waduh pusing ya Bu ya juga, tapi saya yakin sangat bersemangat juga. Nah, yang paling berkesan itu apa Bu? Yang paling berkesan itu yang benar-benar saya cari yaitu tentang pelajaran pajaknya. Dan yang berkesan itu karena yang membimbing itu Mbak, yang membimbing di sini ini benar-benar ya Mbak ya, yang membimbing di sini itu masih muda, sabar dan ilmunya itu kayak update kayak gitu deh, kayak aduh kayak pinter. Jadi kita ngerasa aduh kok kita ternyata belum ngerti ya Bu, kayak gini aja belum ngerti, nggak update. Berarti kita kemarin ngajarin itu masih salah Bu, masih pakai pajak yang dulu gitu. Jadi itu yang paling berkesan itu ya ilmunya sangat update, terus yang ngajarin di sini itu muda tapi pinter-pinter gitu, sabar gitu. Oke, luar biasa. Dan benar-benar dari situ juga ya Bu ya, akhirnya kita bisa bertukar pikiran, sharing dan lain-lain jadi semakin maksimal karena memang kita bisa kolaborasi sebenarnya ya Bu ya, apa yang ada di Kalimantan, apa yang ada di Jawa dan juga apa yang sudah kita milikin sama-sama di-sharingkan, kemudian kita kolaborasi, itu yang paling penting. Nah kemudian nih Bu, di Cipta Sarana Cendekia ini kan juga didukung oleh kantor konsultan pajak atas izin
namanya Bapak Agus Sambodo ya, Bapak Agus Sambodo dan rekan. Nah, kira-kira dari situ kita sama-sama belajar Bu sebenarnya di sini ya. Dan kalau misalkan ada waktu yang lebih pas lagi ya Bu ya, lama juga. Tadi sudah disampaikan sama Miss Niken juga. Sebenarnya kita sangat berkeinginan untuk mengajak Bapak Ibu guru yang mengikuti program magang ini untuk melakukan kegiatan ini ya. Akhir tahun biasanya dilakukan oleh konsultan pajak dan juga akuntan publiknya, begitu. Tapi ya karena memang waktunya terbatas itu ya Bu ya. Nah, semoga ada kesempatan lain di situ dan semoga dengan adanya program ini tidak mengurangi apa yang Ibu tujukan untuk ke Jawa lebih tentunya ya Bu ya, seperti itu. Oke, teman-teman, sebenarnya banyak sekali yang harus saya tanyakan ke Bu Novi karena mumpung Bu Novinya di sini dan juga kita mumpung bertemu ya Bu ya, banyak yang harus kita bahas juga. Tapi semoga dengan adanya konten kali ini lebih bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru yang di luar sana tentunya, apalagi yang di luar pulau ya Bu ya. Betul. Karena ternyata jarak itu bukan suatu halangan juga. Nah, itu dan juga ini juga bukan ini ya Bu ya, memberikan apa ya, salah satunya memberikan motivasi kepada adik-adik juga dari Pelaihari Banjarmasin atau mungkin dari kalau jauh di sana kita nggak boleh kalah dengan yang di sini sekali gitu. Dan kebetulan juga di sini bertemu ya Bu ya dengan rombongan PKL terpadunya dari Banjar ya Bu ya, seperti itu. Dan saya harap semoga adik-adik dari Pelaihari punya kesempatan yang sama untuk bertemu dengan Miss dan Mister yang di Cipta Sarana Cendekia, seperti itu. Oke, sebelum konten kali ini ditutup, saya mau memberikan kesempatan Bu Novi untuk memberikan motivasi Bu kepada Bapak Ibu guru di luar sana, kepada adik-adik yang pengen nih Bu sebenarnya mengikuti program di Cipta Sarana Cendekia. Motivasi dari Bu Novi. Untuk Bapak Ibu guru dimanapun berada, terutama Bapak Ibu guru akuntansi, kita mengajar akuntansi itu tidak bisa lepas dari pajak. Jadi akuntansi itu selalu terintegrasi dengan pajak. Dan untuk belajar pajak itu kalau kita belajar sendiri itu sangat susah. Kenapa sangat susah? Karena bahasa pajak khususnya untuk orang-orang yang seperti saya itu sangat sulit dimengerti. Jadi kalau sudah ada sarana yang seperti ini, ada perusahaan yang bisa mendukung pembelajaran kita yang seperti ini, kalau saya sih senang sekali bisa belajar di tempat-tempat yang seperti ini. Jadi untuk Bapak Ibu guru dan untuk siswa-siswa SMK jurusan akuntansi, ayo kita magang di sini, gitu. atau kita PKL di sini gitu. Oke, luar biasa ini ya, Bapak Ibu gurunya aja bersemangat untuk magang. Ini adik-adik juga harusnya punya semangat yang sama minimal ya Bu ya, harus atau bahkan lebih dari gurunya. Betul sekali. Bu Novi, terima kasih banyak atas kesempatannya bisa bergabung di konten Cipta Sarana Cendekia walaupun sangat singkat pembahasan kita kali ini. Semoga bisa memotivasi teman-teman di luar sana. Semoga kita bisa berketemu di lain kesempatan ya Bu ya. Bu Novi bisa berkunjung ke Malang lagi. Mungkin dari kita bisa berkunjung ke Pelaihari seperti itu. Nanti diundang ya Mbak ya ke Pelaihari ya Mbak ya. Oh siap Ibu, dengan senang hati ya. Kami tunggu undangannya untuk kita berkolaborasi bersama ya Bu ya untuk mensukseskan generasi muda penerus bangsa ini tentunya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah setia untuk pantengin terus konten Cipta Sarana Cendekia yang luar biasa tentunya ya, untuk informasi dan juga program-programnya yang perlu teman-teman ketahui juga. Dan jangan galau teman-teman, untuk program-program yang bisa teman-teman ikutin sudah kita up juga di TikTok maupun di Instagram tentunya. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan juga subscribe konten YouTube kita kali ini. Saya Vianda Rahmatika dan juga Ibu Novi dari SMK Negeri 1 Pelaihari Kalimantan Selatan pamit undur diri. Terima kasih, see you next time and bye-bye semuanya. Podcast Vokasi dalam Podcast.